Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat ya dalam belajar. Untuk minggu ini kita masuk ke bab yang keempat yaitu tentang listrik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Listrik statis ini mempelajari sifat kelistrikan suatu benda tanpa memerhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Muatan listrik ini bisa negatif atau positif. Nah, interaksi antar muatan listrik ini melibatkan atom-atom penyia. Termasuk yang pertama yaitu tentang teori atom. Apa itu atom? Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Jadi atom itu adalah bagian yang terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel ini terdapat elektron, proton, dan juga neutron. Elektron itu bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Proton dan neutron ini terdapat di dalam inti atom, sedangkan elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Muatan listrik. Nah, ada dua jenis muatan listrik, ada muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif ini tidak sejenis dengan muatan elektron. Ya, kalau muatan negatif dia sejenis dengan muatan elektron. Muatan listrik suatu benda ditentukan jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. Nah, di mana atom yang bermuatan positif ini apabila jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan atom yang bermuatan negatif, jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Kalau atom yang bermuatan netral, berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik ini ada yang tolak-menolak dan juga tarik-menarik. Kalau tolak-menolak, berarti dia muatannya yang sejenis ya. Nah, di sini misalnya muatan positif bertemu dengan muatan positif, berarti dia akan saling tolak-menolak. Kalau negatif bertemu dengan negatif, berarti juga akan saling tolak-menolak. Yang kedua adalah bersifat saling tarik-menarik. Kenapa? Karena muatannya berbeda. Di sini ada muatan positif bertemu dengan negatif. Karena dia berbeda akan saling tarik-menarik. Paham ya sampai sini? Cara memberi muatan listrik pada benda. Nah, yang pertama yaitu penggosokan. Jika dua buah benda yang terbuat dari bahan berbeda saling digosokkan, sejumlah kecil elektron ini akan berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Nah, di sini ada contohnya. Ya, salah satunya ada sisir dengan rambut manusia. Nah, ini awalnya ini dalam keadaan netral ya. Lalu sisirnya ini digosokkan ya dengan baju atau dengan kulit kalian sehingga elektron dari rambut ini berpindah ke sisir. Jadi hasilnya sisir bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Nah, di situ ada beberapa contoh lainnya ya. Yang kedua adalah konduksi, yaitu memberi muatan pada benda dengan cara menyentuhkan suatu benda dengan benda yang bermuatan listrik. Di situ ada logam, diberi muatan listrik negatif bagi yang A dan yang positif bagi yang B. Yang ketiga adalah induksi, yaitu pemisahan muatan pada suatu benda jika benda tersebut didekatkan pada benda yang bermuatan listrik. Muatan benda yang diinduksi berlawanan dengan benda yang menginduksi. Konduktor. Konduktor ini adalah suatu zat atau bahan yang mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti emas ya,
lalu ada perak, besi, aluminium, dan lain-lain. Lalu isolator ini kebalikan dari konduktor, yaitu bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Contohnya seperti kertas, kaca, kayu, dan lain-lain. Elektroskop. Elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Di sini ada contoh gambar elektroskop yang terdiri dari knop. Knop itu bagian kepala, lalu batang konduktor, dan juga daun logam. Cara kerja elektroskop. Ini yang pertama, memberi muatan elektroskop dengan induksi, di mana keadaan elektroskopnya ini netral. Ya. Yang pertama, elektroskop netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, kondisi awalnya elektroskopnya netral, lalu didekatkan dengan benda yang negatif. Apa yang terjadi? Muatan positifnya ini akan ketarik ke kepala elektroskop. Sedangkan yang bermuatan negatif, dia akan menuju daun-daun elektroskop. Dan daun elektroskop ini akan saling menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis. Lalu yang kedua, ini elektroskop netralnya didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Ya, kondisi awalnya netral, lalu didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Lalu apa yang terjadi? Yang muatan negatifnya ini akan ketarik ke kepala elektroskop, dan yang positifnya dia akan menuju ke daun elektroskop, sehingga daun elektroskopnya ini menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis. Paham ya? Selanjutnya, memberi muatan elektroskop dengan konduksi. Kalau yang tadi induksi, kalau ini konduksi, di mana keadaan awal elektroskopnya ini negatif atau positif, berarti salah satunya. Yang pertama, elektroskop awal bermuatan negatif, ya. Lalu, yang elektroskopnya ini didekatkan dengan benda yang positif, maka yang negatif ini akan ketarik ke kepala elektroskop, dan daun elektroskop akan saling mendekat karena dia berbeda muatan. Lalu, jika didekatkan dengan benda yang negatif, maka muatan negatifnya ini akan turun ke daun-daun elektroskop, dan daunnya ini akan saling menjauh. Lalu elektroskop awalnya bermuatan positif. Jika didekatkan dengan benda yang bermuatan positif juga, maka banyak muatan positif ini akan turun ke daun-daun elektroskop, dan daun elektroskopnya akan saling menjauh. Apabila kalau didekatkan dengan benda yang negatif, maka yang positif ini akan ketarik ke kepala elektroskop, dan daun elektroskopnya ini akan saling mendekat. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam listrik statis yaitu penangkal petir. Apa itu petir? Petir adalah loncatan listrik dari awan ke awan lain yang berbeda jenis muatannya atau dari awan ke bumi. Nah, penangkal petir ini terdiri atas batang logam dengan ujung yang runcing, lalu diletakkan di bagian atas bangunan. Nah, ini dihubungkan dengan yang namanya kawat penghantar ke lempeng tembaga yang ditanam ke dalam bumi. Nah, batang yang logam dengan ujung runcing ini mensuplai muatan yang berbeda dengan muatan awan, ya, sehingga awan menjadi netral. Tapi jika perubahan jumlah muatan pada awan terlalu besar dan mendadak, nah petir ini akan mengenai logam dan diteruskan ke bumi, sehingga petir tidak mengenai bangunan dan tidak membahayakan. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Ya, tetap semangat, rajin belajar, dan juga jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.